Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan tepatnya, mengenai proposal yang saya buat mengenai penelitian tindakan kelas. Dimulai dengan judulnya, yaitu evaluasi dengan menggunakan ujian lisan untuk memaksimalkan hasil pembelajaran peserta didik kelas 6 di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Mojosari. Oke, kalau begitu lanjut ke judulnya tadi sudah saya bacakan. Untuk latar belakang masalahnya, proses pembelajaran di sekolah merupakan proses utama yang terjadi di dunia pendidikan. Dalam proses pembelajaran terjadi transfer ilmu pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik. Tak hanya itu, proses pembelajaran juga menjadi wadah peserta didik untuk mengembangkan aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Dan tentu saja semua itu akan dibina oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran sendiri memiliki beberapa tahapan-tahapan di dalamnya, mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan juga tahap evaluasi. Tahap evaluasi merupakan tahap di mana pendidik mengukur pengetahuan peserta didik mengenai materi yang sudah dijelaskan atau sudah ditransfer oleh pendidik pada tahap pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap evaluasi ini, kegiatan guru adalah melakukan penilaian atas proses pembelajaran yang telah dilakukan. Evaluasi adalah alat untuk mengukur ketercapaiannya tujuan. Dengan evaluasi dapat diukur kuantitas dan kualitas pencapaian tujuan pembelajaran. Sebaliknya, oleh karena evaluasi sebagai alat ukur ketercapaian tujuan, maka tolak ukur perencanaan dan pengembangannya adalah tujuan pembelajaran. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran memiliki beberapa jenis, salah satunya evaluasi pembelajaran formal, evaluasi pembelajaran non formal, dan juga yang lain-lain. Evaluasi pembelajaran formal dalam pembelajaran dilakukan di tengah semester dan menjelang akhir semester, contohnya saja seperti UTS dan UAS. Sedangkan evaluasi non formal biasanya dilakukan oleh pendidik ketika menjelang pergantian bab materi itu, seperti bab 1 sudah selesai, maka dilakukan evaluasi non formal. Dalam pembelajaran atau dalam waktu yang tidak ditentukan dan kata lain, pendidik bebas melakukan evaluasi non formal. Salah satunya contohnya itu seperti yang saya jelaskan tadi, ulangan akhir bab, dan juga contoh lainnya ulangan harian. Selain itu, evaluasi pembelajaran dengan metode ujian tulis Ujian tulis biasanya kan diterapkan ujian tulis. Dalam praktiknya itu menghasilkan hasil evaluasi yang tidak begitu maksimal dengan pemahaman yang dimiliki peserta didik. Hal ini dikarenakan dalam ujian tulis, peserta didik itu masih bisa melakukan kecurangan seperti bekerja sama dengan peserta didik lain, atau mungkin mengutip kertas yang berisi contekan, atau mungkin melihat buku materi atau bahasa sekarangnya itu ngerpek gitu. Hal ini menyebabkan hasil evaluasi itu yang dilakukan tidak menjadi maksimal dan tidak akurat. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis perlu memperbaiki sistem evaluasi demi mendapatkan hasil evaluasi yang akurat dan maksimal. Oleh karena itu, penulis atau saya tertarik untuk melakukan penelitian tindakan kelas yang berjudul evaluasi dengan menggunakan ujian lisan untuk memaksimalkan hasil pembelajaran pada peserta didik kelas 6 di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Mojosari. Untuk permasalahan, identifikasi masalah. Yang pertama, hasil evaluasi dengan metode ujian tulis masih kurang akurat. Yang kedua, peserta didik berpotensi melakukan kecurangan saat pelaksanaan evaluasi ujian tulis. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana penerapan evaluasi dengan metode ujian lisan ini bisa menghasilkan data yang lebih bagus data hasil pembelajaran yang lebih akurat, yang lebih maksimal daripada ujian tulis pada peserta didik kelas 6 di MI yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, bagaimana cara penerapan evaluasi dengan metode ujian lisan ini? Apakah sama dengan metode ujian tulis pada peserta didik kelas 6 MI Nurul Islam Mojosari? Untuk cara pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah dengan mengadakan evaluasi dengan
metode ujian tulis dan ujian lisan, serta nanti itu kita bandingkan hasilnya apakah sama atau tidak ya pada peserta didik di sekolah yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian ini yang pertama, guru dapat menerapkan evaluasi dengan metode ujian lisan untuk mendapat hasil yang lebih akurat pada peserta didik. Yang kedua, guru dapat mengetahui bagaimana cara menerapkan evaluasi dengan metode ujian lisan. Yang ketiga, guru dapat melakukan beberapa penilaian ya, dalam waktu dilaksanakannya evaluasi ujian lisan tersebut. Untuk manfaat penelitian, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tindakan kelas ini ialah yang pertama, untuk bagi siswa, melatih mental peserta didik saat ujian lisan dan meningkatkan kejujuran peserta didik. Yang kedua, bagi guru sebagai evaluasi apakah evaluasi pembelajaran ini perlu diperbaiki dan ditingkatkan atau memang sudah cukup atau memang sudah dirasa cukup ya. Yang ketiga, memberikan dampak positif kepada guru dan siswa. Yang keempat, meningkatkan keakuratan hasil pembelajaran sesuai dengan tujuan penelitian. Oke, untuk selanjutnya kajian pustaka dalam proposal penelitian saya. Untuk kajian terdahulunya, pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Saya buat ringkasannya, baik penelitian yang terpublikasi yaitu RPP di MI tadi, serta adanya penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat keaslian dan posisi penelitian yang hendak dilakukan penelitian tersebut. Di antara lain, mengembangkan evaluasi pembelajaran dengan asesmen non-tulis pada peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Mojosari. Yang kedua, metode penelitian digunakan adalah penelitian terhadap RPP dan juga hasil evaluasi ya. Untuk kajian teorinya, bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipencarkan sesuai dengan fokus kajian. Yang pertama, disesuaikan dengan masalah. Problem dalam penelitian tindakan kelas ini adalah apakah hasil evaluasi pembelajaran yang dilakukan pendidik akurat dan sesuai dengan pemahaman peserta didik. Yang kedua, disesuaikan dengan pemecahan masalah. Pemecahan masalahnya adalah dengan cara pendidik melakukan metode evaluasi yang berbeda lalu membandingkan hasilnya. Yang ketiga, disesuaikan dengan relevansi antara problem dan pemecahan masalah. Kaitannya dengan problem dan pemecahan problem atau masalah adalah terletak pada peserta didik dan hasil evaluasinya. Hasil evaluasi akan maksimal jika peserta didik berusaha sendiri dan menjawab sesuai dengan pemahaman yang dimilikinya. Untuk hipotesis tindakan dari PTK ini, berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah dengan diterapkannya evaluasi dengan metode yang berbeda, yaitu dengan ujian lisan, dapat membuahkan hasil evaluasi yang akurat dan maksimal sesuai dengan pemahaman yang dimiliki oleh peserta didik. Untuk metode penelitiannya, yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah ya, untuk mendapatkan data dan lain-lain. Adapun jenis penelitiannya yang dilakukan adalah penelitian tentu saja kualitatif ya, karena kita bukan kuantitatif ya, seperti itu. Untuk lokasi, yang kedua, lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Lokasinya penelitian ini dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Mojosari yang beralamat di Jalan Raya Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang. Peneliti mengambil lokasi ini dengan mempertimbangkan pembelajaran pada sekolah tersebut, serta saya sendiri alumni dari sekolah tersebut, sehingga dapat mudah mendapatkan informasi dari sekolah tersebut. Untuk waktunya,
Masih belum. Oke, untuk waktunya peneliti mengambil hari Selasa tanggal 2 November, waktunya jam 7 sampai jam 11 atau jam 10. Itu jam 7 sampai jam 11. Untuk jam pelajarannya jam 1 dan jam pelajaran 1 dan 2. Berarti 45 menit kali 2 90 menit. Untuk tindakannya observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk jumlah siswanya kira-kira 35. Untuk subjek penelitian ini adalah saya sendiri sebagai peneliti, sedangkan RPP hasil evaluasi dan juga peserta didik itu nanti sebagai objek penelitiannya ya. Oke, untuk prosedur penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yang dimana yang diteliti yaitu RPP tadi dan hasil evaluasi para peserta didik. Pelaksanaan siklus penelitian, masing-masing tahapan siklus penelitian tindakan kelas dapat dijelaskan sebagaimana, yaitu yang pertama tahap perencanaan atau planning. Perencanaan pada penelitian ini harus memiliki persiapan yang berupa RPP tadi ya, dan hasil evaluasi. Hasil evaluasi ini yang paling utama ya untuk dipersiapkan. Untuk tahap pelaksanaan, dalam tahap pelaksanaan ini saya didampingi seorang guru dari sekolah tersebut, yaitu guru tersebut melakukan kegiatan seperti mana di hari-hari biasanya, yaitu berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Guru setelah itu mengucapkan salam. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik dan menanyakan kondisi kesehatan. Lalu guru menjelaskan materi sesuai dengan bab pada hari itu. Lalu guru melakukan evaluasi tulis dan juga evaluasi non tulis setelah menjelaskan materi. Untuk tahap pengamatan observing, seorang guru memang harus dapat mengamati peserta didik, yaitu pengamatan belajar peserta didik saat evaluasi dilakukan. Apakah peserta didik bisa menjawab soal-soal evaluasi yang sudah disiapkan dengan kemampuannya sendiri. Setelah itu guru membandingkan hasil evaluasi dengan hasil evaluasi yang metode yang berbeda ya. Untuk tahap refleksi atau reflecting, dalam tahap refleksi ini telah disimpulkan bahwa evaluasi dengan ujian lisan menghasilkan hasil yang berbeda. Ini untuk laporannya nanti. Setelah itu teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu ada 3: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk wawancaranya, peneliti menargetkan langsung kepada salah satu guru di sekolah tersebut. Untuk observasinya yaitu melihat proses evaluasi ya yang dilakukan oleh pendidik atau oleh guru kepada peserta didik dalam proses pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru. Untuk dokumentasinya yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan dokumentasi biasanya, yaitu RPP dan juga hasil evaluasi yang dengan metode yang berbeda tadi. Untuk teknik analisis data, setelah melakukan evaluasi kemudian membandingkannya dengan hasil evaluasi dengan metode lain yang saya sebutkan tadi itu ya. Untuk indikator keberhasilan dari setiap tindakan yang dilaksanakan dalam kegiatan evaluasi dengan menggunakan metode ujian lisan di kelas 6 di MI Nurul Islam Mojosari dapat dicapai dengan baik apabila melalui proses tercapainya tujuan yang telah ditentukan, pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang telah disusun, dan bentuk kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan atau telah dibuat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian yang saya buat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.